Pernahkah teman-teman kawan-kawan mendapatkan SMS seperti ini? Jika pernah, hati-hati karena ini bisa menjadi jebakan untuk teman-teman semua dalam aplikasi pinjaman online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, teman-teman. Di video kali ini saya akan mereview atau membahas tentang aplikasi pinjaman online yang bisa membahayakan atau pinjaman online ilegal. Oke, sebelum lanjut ke pembahasannya, yang belum subscribe atau yang baru mengunjungi channel ini, silahkan subscribe terlebih dahulu agar teman-teman terus dapat info-info seputar aplikasi dari channel ini. Nah teman-teman, jika mendapatkan SMS atau notif seperti SMS seperti ini, teman-teman harus teliti, tentunya harus membaca dulu. Jika ada hubungannya dengan seperti ini, lebih baik diabaikan atau didiamkan saja, karena ini nantinya akan membuat teman-teman bisa menyesal di suatu saat. Tentunya di selain itu juga mungkin di Facebook pun kita sering melihat iklan seperti ini. Jika ingin tahu pun boleh-boleh saja cek saja langsung aplikasinya di Play Store, mungkin bisa baca-baca ratingnya, karena kebanyakan dari aplikasi fintech ini yang ada di iklan Facebook itu kebanyakan belum berizin, cuman terdaftar, ya mungkin bisa dibilang ilegal. Jadi saran saya atau pengalaman saya, jika memang terlanjur menggunakannya, tentunya pasti banyak resiko yang dihadapi, karena pinjaman ilegal atau fintech ilegal ini dia tidak mengikuti aturan OJK. Jadi dari segi apapun dia melebihi batas, dari sisi bunga ataupun tenor. Cara penagihannya pun bisa dibilang sadis, karena dia bisa mengintimidasi nasabahnya ketika telat membayar ataupun gagal membayar. Walaupun ada sebagian yang bisa lolos aksi gagal bayar ini, asalkan mereka tahu trik dan caranya. Jadi saran saya, lebih baik teman-teman atau kawan-kawan lebih baik menggunakan aplikasi yang legal atau yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Karena di fintech ilegal ini cukup mengiming-imingi dengan pendapatan atau pinjaman yang cukup menggiurkan, akan tetapi itu hanya sebatas trik mereka untuk membuat kita menggunakan aplikasi tersebut. Jadi lebih baik, seperti yang saya sudah bilang barusan, lebih baik jangan pernah menggunakan aplikasi ilegal atau fintech ilegal. Jika teman-teman ingin menggunakan aplikasi pinjaman online, lebih baik teman-teman bisa men-searching terlebih dahulu cara melihat mana aplikasi yang sudah berizin atau yang hanya terdaftar di OJK dengan cara mengunjungi situs OJK. Tinggal searching saja di Google. Berikut adalah caranya. Tinggal masuk ke Google aja, tinggal kita cari di pencarian, masuk ke webnya OJK. Di situ terdapat list fintech yang sudah terdaftar maupun yang sudah terdaftar dan sudah berizin. Ini adalah update per 30 April atau di bulan Mei, sampai bulan Mei, sampai 3 Mei di situ tertera. Ini adalah listnya yang bertanda warna.
itu yang sudah berizin, dan yang masih listnya putih, nah itu belum berizin, hanya terdaftar saja. Jadi yang sudah berizin ini hanya sekitar kurang lebih 50-an dari 160 lebih mungkin, hanya di bawah 50 yang sudah berizin. Jadi teman-teman bisa mengecek terlebih dahulu mana-mana saja yang sudah berizin, agar teman-teman bisa menggunakan atau bisa tahu mana yang lebih baik dari pinjaman-pinjaman online yang sudah terdaftar di OJK tersebut. Di sini saya hanya mereview saja, bukan berarti di sini saya menganjurkan meminjam atau memberikan solusi ketika ingin meminjam pinjaman online, karena pada intinya kalaupun sampai kita memakai pinjaman online harus sesuai aturan, dan tentunya lebih baik gunakan seperlunya. Jikalau mendadak saja atau punya acuan, kita akan bisa membayar jika kita memang harus meminjam ke aplikasi pinjaman online. Jadi tips saya selama saya menggunakan pinjaman online, saya lebih baik memilih yang legal. Tentunya saya mempunyai acuan untuk bisa membayarnya. Istilahnya, sebelum saya mau pinjam, saya pikirkan waktu meminjamnya kita akan membayarnya dari penghasilan atau istilahnya dari gaji kita. Jika ibaratnya kita gajian sebulan lagi atau seminggu lagi, kita akan mendapatkan uang, tetapi karena kita harus punya uang hari ini, jika pun mau meminjam, lebih baik pinjam yang di aplikasi legal. Itu dia sedikit reviewnya dan informasinya. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Ketemu lagi di video-video saya berikutnya, dan semoga bermanfaat. Sekali lagi pesan saya, gunakan aplikasi sebijak mungkin, gunakan aplikasi seperlunya, dan tentunya secara bertanggung jawab. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.